Kalimantan merupakan satu di antara pulau di Indonesia yang terkenal dengan kekayaan hayati dan ekosistem. Keindahan alam yang masih asli dengan iklim tropis. Hutan tropis yang masih asli dapat ditemui di pulau ini meskipun sudah tidak luas. Sungai-sungai, danau-danau melengkapi keindahan alam di pulau ini. Danau Sentarum yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Kapuas Hulu, merupakan satu di antara danau terbesar di Indonesia dan menjadi ikon khas Kalimantan Barat. Berdasarkan data dari Kemenparekraf, danau ini memiliki luas 275 km persegi dengan kedalaman maksimumnya adalah sekitar 8 meter. Sebagai perbandingan, Jakarta memiliki luas 661,5 km persegi dan Bandung memiliki luas 167,3 km persegi. Artinya, Danau Sentarum memiliki luas hampir setengah dari luas Jakarta atau sekitar 1,5 kali luas Bandung. Luas ini hanya terhitung pada danaunya saja, sedangkan untuk Taman Nasional Danau Sentarum yang meliputi danau, rawa, dan ekosistem sekitarnya mencakup 1.320 km persegi. Sedangkan Danau Toba yang terletak di Sumatera memiliki luas 1.130 km persegi. Yang unik dari Danau Sentarum adalah danau ini merupakan danau berjenis floodplain atau dataran banjir. Maksudnya, danau ini bersifat musiman. Ada periode tertentu, danau ini akan dipenuhi air dan menjadi pemandangan danau pada umumnya. Namun, dalam 1 tahun, ada periode tertentu, biasanya sekitar 2 bulan, danau ini menjadi surut, bahkan kering, sampai bisa dilewati dengan berjalan kaki atau kendaraan motor. Kawasan Danau Sentarum berupa kumpulan sekitar 80 danau kecil yang menampung air hujan lalu dialirkan ke Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia. Desa kayak gitu mau masang itu dia tuh. Hasil panen sebenarnya dokter. Hewan keselimbau. Terdapat berbagai jenis ikan di dalamnya, termasuk ikan siluk, arwana, toman, dan lain-lain, yang merupakan salah satu danau terkaya di dunia untuk keanekaragaman hayatinya. Kalau mau ke jantung Borneo ini, membutuhkan perjalanan yang sangat panjang. Apabila menggunakan akses darat dan air, diperlukan waktu sekitar 14-15 jam dari kota Pontianak. Saya sendiri saat ini memang sedang merantau di Kabupaten Kapuas Hulu. Sebenarnya, banyak pilihan cara menuju ke Danau Sentarum, bisa melalui jalur darat ataupun air. Oh, pasang ya? Pasang. Kemarin tinggi itu. Ini. Iya. Nyantai. Kan ada kafe di itu tuh. Iya, apa namanya gitu? Saya lebih memilih melalui jalur air, yaitu dari Sungai Kapuas, untuk mendapatkan pengalaman alam yang lebih maksimal. Saya bersama rombongan memulai perjalanan dari Kecamatan Selimbau, sebuah perkampungan air dalam tanda petik, karena perkampungan ini dibangun di atas air sungai, terletak di tepian Kapuas.
Ini Kak Selimbau. Cukup deh nih. Saya termasuk Sepo, karena ini merupakan pengalaman pertama saya ke Danau Sentarum. Ada rasa deg-degan sebelum berangkat. Oh iya, untuk melewati jalur air, disarankan harus memiliki skill berenang ya, karena perjalanannya panjang dan cukup beresiko. Di rombongan ini, saya ditemani oleh sahabat-sahabat saya, yaitu Om Irang, Pak Burhan, Bu Linda, Bang Desta, dan Dede Irfan, serta Pak Supir speedboat yang semuanya merupakan orang asli Kapuas Hulu, kecuali saya. Sepanjang perjalanan, kami menikmati deru angin yang menerpa dan pemandangan sungai Kapuas dan sekitarnya yang sangat indah. Saya merasa sepok dan takjub akan keindahan alam yang terhampar selama perjalanan. Hutan-hutan di sekitar sungai Kapuas masih asli yang ditumbuhi oleh pohon-pohon raksasa yang menjulang. Di beberapa pohon tersebut, terdapat suatu struktur yang aneh dan asing bagi saya. Ada suatu gumpalan raksasa seperti batu dan ternyata itu adalah sarang lebah liar. Bangau itu Kak. Bukan bubuk, dia kuju. Oh, dipelihara orang deh. Selama perjalanan, ada 2 kali saya melihat jenis burung enggang melintas di udara. Selain itu, terdapat jenis-jenis burung lainnya yang hinggap di ranting-ranting pohon. Kami melewati daerah sungai, danau-danau kecil, dan beberapa rawa-rawa untuk mencapai Danau Sentarum. Dan beberapa hari yang lalu, saya baru mendapatkan informasi dari orang setempat bahwa ada danau kecil yang saya lewati itu ternyata ada buayanya. Namun, pada saat perjalanan, saya tidak melihat atau bertemu langsung dengan buaya maupun Pak Ayah. Apa? Hai. Danau Sentarum. Anaknya Danau Sentarum ya? Setelah 2 jam mengarungi sungai Kapuas dan beberapa anak sungai, danau, dan rawa, akhirnya kami sampai di Danau Sentarum. Terdapat 2 pulau terkenal di tengah danau ini, yaitu Pulau Sepandan dan Pulau Melayu. Namun, sebelum menuju 2 pulau ini, kami beristirahat dulu di sebuah perkampungan tepi Danau Sentarum, Desa Lanjak. Danau Sentarum ini memiliki wilayah yang termasuk dalam 7 kecamatan, yaitu Batang Lupar, Selimbau, Jongkong, Nangakantuk, Suhaid, Bunut, dan Badau. Di Desa Lanjak, saya dan rombongan beristirahat dan membeli beberapa gorengan dan air minum sambil menunggu Pak Supir speedboat mengisi bahan bakar. Ini di danau apa di laut? Setelah cukup beristirahat, kami melanjutkan perjalanan menuju Pulau Melayu. Karena luasnya danau, horizon darat tampak sangat jauh. Permukaan air yang berombak dan tepi berbatuan di Pulau Melayu menjadikan pemandangan danau seperti laut.
Di seberang Pulau Melayu, kami dapat melihat bukit yang tak kalah indahnya, yaitu Bukit Babi yang sering dikunjungi oleh para pendaki dan pencinta alam. Jadi pertanyaannya, apakah ini laut? Foto gak? Kemudian kami melanjutkan petualangan setelah puas beristirahat dan menikmati keindahan Pulau Melayu. Namun, sayangnya, kami mendapati bahwa Pulau Sepandan sedang tutup untuk kunjungan wisata, sehingga kami batal untuk memasuki Pulau Sepandan. Sambil menikmati pemandangan dan alam Danau Sentarum, kami beristirahat sejenak untuk makan siang, sholat, dan tidur siang. Gila. Itu bukit itu. Nggak tahu kita apa namanya. Beberapa jam kemudian, kami memutuskan untuk bersiap perjalanan pulang. Karena kami menghindari perjalanan malam melewati sungai, danau, dan rawa. Menuju barat. Saking luasnya danau dan pemandangan sekitar tampak sama semua, kami sempat tersesat selama kurang lebih 1 jam. Kami terus berputar-putar dan terombang-ambing untuk mencari akses anak sungai untuk keluar dari danau. Akhirnya kami menemukan jalur akses anak sungai untuk keluar, dan kami merasa cukup lega. Di perjalanan pulang, kami sempat singgah di suatu desa untuk beristirahat sholat. Ya. Di perjalanan pulang, ternyata kami dihadapkan hambatan lain lagi. Ternyata mesin speedboatnya rusak, sehingga mesin mati di tengah sungai. Berdasarkan keterangan Bapak Montir, ternyata mesinnya kemasukan air dan tidak bisa diperbaiki dalam waktu singkat. Sehingga kami dialihkan ke perahu untuk melanjutkan perjalanan pulang. Setelah hampir 10 jam di atas air, dari berangkat hingga pulang, akhirnya kami sampai di daratan Kecamatan Selimbau. Perjalanan ini sangat panjang dan melelahkan. Namun, tidak ada apa-apanya dibandingkan pengalaman dan keseruan yang kami dapatkan dari perjalanan ini. Bagi saya,
Ini adalah pengalaman pertama di danau terbesar di Kalimantan Barat. Sebuah pengalaman yang sangat berharga yang tidak mau saya lupakan. Dari perjalanan ini, saya mengambil pelajaran kehidupan bahwa untuk mencapai suatu hal butuh proses dan usaha yang kadang-kadang tidak semulus yang kita pikirkan. Proses adalah komponen terpenting dari suatu perjalanan. Tugas kita adalah berusaha, nikmatin prosesnya. Ya, hasilnya dinikmatin juga. Ceritaku, Danau Sentarum.